Hari ini, penolakan terhadap penetapan Omnibus Law atau RUU Ciptaker menjadi undang-undang oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang disingkat KAMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, beserta KSPSI dan buruh dari PT Dambi dan PT Deux dan PMII Garut. Puluhan massa aksi tersebut melakukan aksi orasi di Bundaran Simpang 5, depan kantor Bupati dan di depan kantor DPRD Garut. Selain orasi penolakan, massa juga membacakan pernyataan sikapnya. Namun, sayangnya aksi mereka tidak dapat diterima oleh DPRD Garut. Karena anggota DPRD Garut sebagian sedang melakukan bimtek dan kegiatan lainnya. Dalam rilisnya, KAMI dan IMM mengatakan, sejatinya, DPR merupakan suatu lembaga legislatif, yang merupakan bagian dari trias politika. DPR pada tugas pokoknya sebagaimana UU MD 3 menyebutkan, bahwa DPR merupakan wakil dari rakyat dan merupakan pengejawantahan atas suara rakyat, yang seharusnya menjadi batu pijakan dalam memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tata pemerintahan. Lembaga ini menjadi pengawas atas jalannya pemerintahan atau eksekutif. Akan tetapi, tepat pada hari Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, DPR melakukan sidang paripurna membahas UU Cipta Lapangan Kerja atau UU Ciptaker. Kondisi pandemi COVID-19 nampaknya bukan menjadi suatu halangan, semangat membara ditunjukkan oleh para anggota Dewan yang terhormat dalam membahas setiap draft RUU Ciptaker. Tentunya, hal ini memberikan suatu presiden buruk di mana partisipasi masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diabaikan. RUU Ciptaker dikenal sebagai Omnibus Law, yaitu suatu undang-undang yang merupakan satu kesatuan, memangkas dan mengamandemennya dalam satu undang-undang atas beberapa undang-undang, dengan tujuan RUU Ciptaker, yang nampaknya penuh dengan kontroversi. Permasalahan mengenai lingkungan, pers, ketenagakerjaan, pendidikan, ketahanan pangan, pajak, serta sederet klaster lainnya menjadikan RUU Ciptaker ini seakan hanya mengakomodir kelompok tertentu. Oleh karena itu, kami sebagai gerakan mahasiswa yang konsisten untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas menyatakan 1. Fraksi DPR yang menyetujui RUU Ciptaker menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada hari Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, wajib bertanggung jawab terhadap segala kekisruhan yang timbul di kemudian hari. Ingatlah bahwa Anda memegang suatu janji suci untuk mengabdi dan bertakwa kepada Allah, serta di pundak Anda terdapat janji manis ketika dahulu mengemut suara. Nyatanya Anda tidak mendengar aspirasi dari masyarakat, bahkan mengabaikan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Mengembalikan fungsi pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia, junto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam melakukan pengambilan keputusan. Ini sebagai tanda sentralisasi kekuasaan, dan memangkas pemerintah daerah melihat potensi dan ragam di daerahnya. 3. Pemerintah dan DPR wajib untuk mendengar aspirasi rakyat, khususnya mereka yang hak hidupnya terkena imbas terhadap RUU Ciptaker. Ingatlah ketentuan Pasal 28I Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip pembangunan berkelanjutan. 4. Kami ada dalam barisan massa rakyat dan tetap akan mengawal RUU Ciptaker, hingga mengakomodir kepentingan barisan massa rakyat. 5. Menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut karena banyak menimbulkan keresahan pada masyarakat yang terdampak dan banyak poin-poin yang kontroversial. 6. Mengecam keras disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena pemerintah dan DPR yang memanfaatkan momentum situasi meningkatnya COVID-19. 7. Mengutuk disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang hanya memikirkan investor asing dan tidak melihat dari sisi rakyat. 8. Mengawasi pelaksanaan UU 13 tahun 2003 terkait implementasi UMK dan UMR. 9. Meningkatkan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan bagi buruh dan keluarga buruh. 10. Mendukung penuh UMKM sebagai tuas pengungkit angka penyerapan tenaga kerja.
Demikian pernyataan sikap dari segenap pengurus dan jajaran kami daerah Garut dan IMM Garut. Jangan buta terhadap politik pisangnya. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Dinar Ahmad Kepala Bidang Kebijakan Publik kami Garut, Liana Abdul Aziz Ketua Umum kami daerah Garut, dan Reksi Fawaz Nugraha selaku Ketua Umum IMM daerah Garut. Setelah kami IMM KSPSI dan masa buruh selesai orasi dan aksi unjuk rasa pada pukul 14.30 masa aksi penolakan UU Ciptaker kembali datang. Kini, masa PMI Garut yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Garut. Aksi PMI tersebut membawa miniatur keranda mayat yang mereka disimbolkan sebagai matinya hati nurani wakil. Apapun. Dan kemarin tanggal 8 Oktober tanggal 5 Oktober. Iya. Karena beritanya tanggal 8 Oktober. Prank. Dan tanggal 5 Oktober DPR RI melakukan rapat paripurna dalam keadaan COVID-19. Bangsat. Selikat. Bapak polisi yang setia mengeluarkan dan kabar kesehatan. Polisi dulu Bapak polisi. Saya kira bakalan ada satpol PP di tangga. Terima kasih Bapak polisi, Bapak satpam yang senantiasa setia menunggu gedung kita. Hari ini izinkan kami dari rakyat untuk menjenguk gedung kita. Tidak usah ketemu dengan DPRD-nya, nggak apa-apa. Gedung siapa? Karena pertanyaannya, ini gedung siapa? Saya lagi, ini gedung siapa? Yang nggak jawab DPR, ini gedung siapa? Lagi yang nggak jawab DPR, ini gedung siapa? Polisi nggak jawab DPR. DPR. Saya minta, ini untuk Pak Polisi. Ini gedung siapa Pak? Gedung rakyat dong Pak. Saya tanya lagi kepada Bapak Polisi yang terhormat, ini gedung siapa Pak? Gedung rakyat Pak. Siap rakyat Pak. Mewakili hati nurani Bapak Polisi, karena saya yakin Bapak Polisi adalah bagian dari rakyat. Maka saya anggap jawaban sahabat-sahabat adalah jawaban Bapak Polisi juga. Ini gedung siapa? Ini gedung siapa? Terima kasih Bapak Polisi atas jawabannya. Santai dulu sahabat-sahabat, karena agenda kita agenda besar. Ini akan berlangsung sampai malam nanti, sampai besok pagi. Maka rencananya kita akan menginap sementara di gedung ini. Pasangkan atuh ke. Jangan menginap. Jangan menginap sahabat. Yang siap menginap, tolong persiapkan alat mandi, alat toilet dan sebagainya. Kita akan duduki sementara gedung DPRD ini. Meskipun ada himbauan, tidak ada menerima tamu siapapun. Ini menjadi catatan bahwa di gedung DPR di sana, di Senayan sana, anggota DPR bersenang-senang, kemudian tertawa-tertawa setelah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang Cipta Kerja. Makanya rakyat berkaca dari wakil-wakilnya. Kalau DPR masih saja bisa berkumpul, kenapa rakyat tidak? Sahabat-sahabat. Saya tanyakan lagi, betul sahabat-sahabat. Bapak polisiku yang terhormat sebagai perwakilan dari aparat, sebagai perwakilan negara. Bapak objektif. Ya Pak. Izin menyampaikan, untuk disampaikan kembali kepada anggota DPR bahwa kedatangan kita ke sini semata-mata untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Saya ambil Pak. Maka itu Bapak sebagai bagian dari rakyat. Saya tegaskan kembali. Maka dari itu kita coba perlembut. Maka dari itu Bapak sebagai perwakilan dari rakyat, perwakilan dari negara, izinkan kami untuk segenap bertidur di tempat ini. Ayo. Karena tentunya amat keji dan murka
RUU Omnibus Law ini secara legal sudah melegalkan perampasan hak atas tanah rakyat. Sebelum RUU ini pun sudah banyak terjadi perampasan hak atas tanah rakyat. Seperti contohnya masyarakat adat Kinipan yang digotong oleh aparat. Karena keputusan siapa? Keputusan bupati, keputusan DPR. Makanya di Garut tidak boleh terjadi ini. Betul. Makanya saya pertanyakan kembali hati nurani bapak-bapak sekalian. Apakah bapak-bapak mewakili rakyat? Ada jawaban sahabat-sahabat. Ini realita. Berarti hari ini negara sudah berkongsi dengan para pengusaha dan penguasa menggunakan alat-alat negara untuk melegalkan segala cara. Kita patut pertanyakan kembali identitas negara kita. Pancasila kini dipertaruhkan di tangan-tangan investor. Bagaimana tidak, gerbang investasi begitu dibuka lebar dan merugikan buruh dan petani. Bayangkan di tempat sahabat-sahabat akan dibangun industri besar, lalu rumah sahabat-sahabat digusur dengan alasan untuk pembangunan. Apakah sahabat-sahabat ridho? Jika bapak-bapak tidak mendengarkan aspirasi kami, tolong dengarkan aspirasi para ulama yang menyatakan bahwa Omnibus Law syarat akan kezaliman. Makanya kita semua paham betul bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajab, itu dijabah oleh Tuhan. Silakan sahabat-sahabat doakan apapun, selamati sahabat-sahabat, tidak perlu dibicarakan. Mana Mas Adik? Neraka penghanapna. Nah itu. Santai. Biar kita. Kalau ini memang tidak dibuka, maka sudah saatnya kita segel. Betul. Tapi jangan duduk segel. Kita mesti duduk di gedung DPRD ini sebagai representasi. Karena kita tidak mampu ke Senayan, kita duduk dulu ya di sini. Silakan. Saya pesankan kepada sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan aspirasi, yang ingin menyampaikan curahan hati, karena sejatinya rakyat hari ini sedang berkeluh kesah. Kepada siapa lagi kalau kita yang tidak mendengarkan keluh kesah rakyat? Pergerakan. Saya di sini sebagai perempuan, mewakili para perempuan dan juga publik. Dan saya akan mewakili aspirasi mereka semua dan juga saya sendiri. Alasannya adalah Kopri di sini, perempuan di sini. Kenapa seharusnya harus bergerak? Kenapa harus berbicara? Karena perempuan dan laki-laki itu sama. Kita sama-sama bekerja. Kita sama-sama dari para pejuang, para wakil rakyat Indonesia. Dan mohon para polisi, para tuan polisi, para tuan DPR, mohon lihatlah kami, lihatlah rakyat, lihatlah petani, lihatlah buruh. Apakah kalian tidak ada hati nurani? Apakah kalian sudah mati? Di manakah hati nurani kalian? Di mana hati kalian? Apakah masih ada di dalam hati kalian? Para perempuan yang berjuang demi anaknya, para petani dari golongan perempuan dan juga laki-laki, dari petani, dari pagi sampai malam mereka berjuang mencari nafkah, menjadikan kami menjadi orang yang intelektual, menjadi pelajar, bukan semata-mata untuk mengobrak, bukan semata-mata menentang, tapi di sini kami menentang akan kebenaran kami. Saya mohon pertimbangkan, di sini kami memperjuangkan hak perempuan. Secara tidak langsung kalian membuat RUU itu adalah
yang memarginalkan perempuan. Apakah kalian punya seorang ibu? Apakah kalian semua punya istri? Apakah kalian semua punya seorang bayi? Mohon dengar para puan-puan DPRD yang sudah bersuami istri. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Udah mati dia itu hati nuraninya. Udah mati. Kami, Hati nuraninya udah jadi partai. sekian dari kami, sekian dari saya. Mohon kita besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup! DPR mati ya. Ketika rakyat mengkritisi, pemerintah bukan mencari solusi, tetapi membuat koalisi. Bisaan. Perusahaan yang bikin itu mudah, tapi kita sebagai rakyat, sebagai negara demokrasi, itu tidak bisa enaknya berdemo. Kopi hitam jangan diminum. Nama kami, assalamualaikum. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Tangan ke kepala, maju ke muka. Selamat siang Bapak DPRD yang terhormat. Selamat sore Bapak-bapak polisi yang telah mengawal kami. Kami di sini, kalian saksikan sendiri. Kami di sini bergerak menggunakan hati nurani. Tidak ada bayaran sebesar pun. Tetapi DPRD hari ini sudah berani main kucing-kucingan dengan rakyat. Mau bagaimana nasib Indonesia ke depan jika kebijakan selalu dipermainkan oleh pemangku kebijakan? Ini hanyalah permainan oligarki. Ini hanyalah kepentingan pribadi. Mau bagaimana nasib masyarakat ke depannya, Pak? Kami berdiri sini, kami bergerak di sini atas nama hati nurani rakyat. Hari ini DPRD mengesahkan RUU Undang-Undang Cipta Kerja pada malam hari. Elok tidak? Elok tidak? Sangatlah cara yang kotor. Betul. Sangat terburu-buru, sangat tergesa-gesa. Takut apa? Takut rakyat tahu. Takut rakyat tahu. Betul. Takut diprotes oleh rakyat. Betul. Kami di media sosial sudah melayangkan, sudah melakukan protes secara masif. Tetapi apakah kalian mendengarnya? Tidak. Apakah DPR mendengar? Tidak ada sama sekali tanggapan DPR. Maka hari ini, jika suara dibungkam, jika rakyat Indonesia tidak dianggap, maka apa yang harus kita lakukan? Salam pergerakan! Salam rakyat Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri permai ini berjuta rakyat bersimpah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tertusuk dan lapar, Bunda relakan darah kami, jangan kami berjanji. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar,
kami membebaskan